Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di akhir pekan, di hari Sabtu tanggal 14 November. Dan saya percaya pagi ini saudara diberkati oleh Tuhan. Kita masuk di hari yang baru yang Tuhan beri buat kita. Biarlah pagi ini kita boleh bersuka cita karena Tuhan mengasihi kita. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang doa Bapa kami, dan pagi ini kita akan masuk ke topik yang lain. Biarlah berkat firman Tuhan pagi ini boleh menjadi kekuatan buat kita melangkah sepanjang hari ini. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat hari yang baru di akhir pekan ini, hari yang indah yang Tuhan beri buat kami. Sebelum lebih jauh kami melangkah, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat kekuatan untuk kami melangkah sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, pagi ini kita mau melihat firman Tuhan Alkitab kita dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-21, 22, 23, dan 24 dan 25. Tapi kita akan membaca dulu di ayat yang ke-21, Ratapan pasal 3 ayat 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Mari kita buka Alkitab kita, Ratapan pasal 3 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Puji Tuhan, saudaraku, kitab Ratapan ditulis oleh Yeremia. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia pada tahun 586 sebelum Masehi. Dalam bahasa Ibraninya, kitab Yeremia disebut Kinot, yang artinya ratap. Pagi ini tema saya adalah cara pandang orang yang percaya. Kenapa Nabi Yeremia meratap? Kenapa Nabi Yeremia meratap? Kenapa disebut kitab Ratapan? Karena Nabi Yeremia meratap. Alasan apa Nabi Yeremia meratap? Yang pertama, karena pada waktu itu orang-orang Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Sehingga ketika Nabi Yeremia melihat itu, dia meratap, dia menangisi bangsanya. Lalu yang kedua, kenapa Nabi Yeremia meratap? Karena pada waktu itu bangsa Israel atau Yerusalem jatuh ke tangan tentara Babel, dan penawanan di Babel yang terjadi pada tahun 584 sebelum Masehi itu, di mana kitab Ratapan ditulis. Jadi saudaraku, Nabi Yeremia melihat bangsanya, dia menangis karena bangsanya meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala-berhala, dewa-dewa. Lalu yang kedua, dia melihat ketika bangsanya meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa-dewa, mereka jatuh ke tangan tentara Babel dan mereka ditawan di Babel. Dalam keadaan yang demikian, Yeremia meratap. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah ratapannya, Yeremia tidak mau terus larut di dalam ratapan, walaupun dalam keadaan yang sepertinya sulit. Tetapi Yeremia memiliki cara pandang yang positif. Kalau kita melihat ayat yang pertama, dikatakan tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ya, ketika Yeremia memiliki pandangan yang positif, dia memiliki satu pengharapan yang luar biasa. Ya, dia memiliki satu pengharapan yang luar biasa. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Ketika Yeremia, saudaraku, meratap, dan ketika dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan dengan cara dia memiliki cara pandang yang positif, saudaraku, kita melihat bagaimana Yeremia berkata, masih ada harapan. Dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap.
Ada 3 cara pandang positif dari Yeremia yang membuat dia memiliki pengharapan sehingga dia tetap berharap. Ada hal-hal yang dia perhatikan sehingga dia memiliki pengharapan. Yang pertama, kita melihat ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, ratapan pasal 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Saudaraku, yang pertama, cara pandang positif yang pertama dari Yeremia adalah Yeremia melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Yeremia tahu, Yeremia mengerti bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Bahkan dia berkata, tak habis-habisnya rahmatnya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Cara pandang Yeremia yang pertama adalah dia melihat, dia memperhatikan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkannya, walaupun pada saat itu kondisi bangsa Israel ada di dalam penawanan oleh bangsa Babel. Tetapi dia melihat bahwa kasih setia Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan Yeremia. Ya, ada pujian mengatakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Yeremia yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dia tidak pernah ragu. Dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Inilah cara pandang positif Yeremia. Walaupun mungkin keadaannya tidak memungkinkan pada waktu itu, tapi ketika dia punya cara pandang yang positif, dia melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkannya, masih ada harapan bagi Yeremia dan bangsanya. Lalu yang kedua, saudaraku, cara pandang positif yang kedua dari Yeremia adalah ayat yang ke-24. Alkitab berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Cara pandang Yeremia yang kedua, Yeremia melihat bahwa Tuhan adalah bagianku. Tuhan menjadi bagian dalam kehidupannya. Saudaraku, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan, Tuhan adalah hartaku. Tuhan adalah hartaku. Tuhan menjadi harta kita. Tuhan menjadi bagian kita. Walaupun kondisi pada saat itu bangsa Israel, bangsa Yahudi dijajah atau ditawan oleh Babel, tetapi Yeremia punya pandangan positif. Dia melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi hartanya, bagiannya, sehingga jiwanya tetap bersuka cita. Oleh sebab itu, kata Yeremia, aku berharap kepadanya. Biarlah Tuhan menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, cara pandang Yeremia yang ketiga ada di ayat 25-26. Alkitab berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Cara pandang positif yang ketiga dari Yeremia adalah Yeremia melihat bahwa Tuhan itu baik. Dia katakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudaraku, Yeremia punya pandangan yang positif bahwa Tuhan itu baik. Walaupun secara kasat mata dia melihat bangsanya ada dalam tawanan Babel, tetapi dia tetap berkata, Tuhan itu adalah baik. Sehingga saudaraku, apa ya jadi pengharapan dia, apa jadi kerinduannya, itu dapat tercapai. Saudaraku, pagi hari ini kita mau belajar dari cara pandang Yeremia. Walaupun mungkin kondisi kita saat ini tidak memungkinkan, keadaan kita tidak baik, mungkin kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam keadaan kekurangan, mungkin kita dalam keadaan yang secara manusia kasat mata tidak mungkin ada pertolongan Tuhan. Tetapi sudah kembali kita mau punya cara pandang yang positif seperti Yeremia, yaitu
melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah ragu, tidak meragukan akan kasih setia Tuhan. Lalu yang kedua, cara pandang kita melihat bahwa Tuhan adalah harta kita, Tuhan adalah bagian kita. Walaupun mungkin saat ini kita dalam keadaan tidak berdaya, terpuruk, tapi kita punya harta yang luar biasa. Bagiannya adalah Tuhan. Tuhan menjadi bagian kita, harta kita. Yang ketiga, biar kita boleh melihat cara pandang yang positif. Yang ketiga yang kita miliki adalah kita melihat bahwa Tuhan itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dalam keadaan apapun mungkin, kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun, mari kita mau berkata Tuhan itu baik. Kenapa? Ketika kita melihat bahwa Tuhan itu baik, maka pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Pengharapan kita akan menjadi kenyataan. Miliki cara pandang yang positif supaya hidup kita sepanjang hari ini berjalan dengan positif, dan kita akan melihat berkat Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam keadaan apapun kondisi kita. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus memberkati kita sehingga hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Shalom.